Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadhani Syafanoviita Delia sebagai moderator yang akan membacakan hasil presentasi makalah kami. Dan teman-teman saya yang bernama Fauzi Munfarid Muhammad Zakaria. Dalam presentasi ini kami mengambil tema atau judul mengangkatnya dengan nama layanan web pada Symbian OS menggunakan Java. Sebelumnya kami mohon maaf karena apabila tidak lengkap makalah ini dan presentasinya kurang jelas, kami mohon maaf. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan bab pertama yaitu latar belakang. Seperti yang bisa dibaca, ini Symbian OS ini merupakan sistem operasi yang dikembangkan oleh Symbian Ltd, dirancang untuk peralatan bergerak. Sistem operasi merupakan sebuah penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer yang merupakan alat yang bertujuan untuk mempermudah penggunaan komputer. Sistem operasi dapat dikatakan sebagai alat yang membuat komputer lebih nyaman digunakan untuk menjalankan program aplikasi dan menyelesaikan masalah pengguna. Identifikasi masalah masih di bab 1. Yang pertama, ada sistem operasi yang dituju untuk pengembangan maupun pemasangan aplikasi adalah Symbian OS versi 7 dan series 60. Yang kedua, MIDP-nya yang didukung oleh MIDP 2.0. Yang ketiga, web container yang digunakan adalah Tomcat. Yang keempat, bahasa scripting yang digunakan adalah JSP. 5. Basis data yang digunakan adalah MySQL. 6. Video yang dipergunakan adalah format 3GPP atau file yang berekstensi 3GP. Nomor 7. Tidak menjelaskan mekanisme pendistribusian voucher. Tujuan dari makalah ini adalah mengetahui aplikasi layanan web bergerak berbasis Java yang berjalan pada sistem operasi Symbian series 60 sehingga dapat menjelaskan dan memberikan gambaran mengenai proses perancangan dan implementasi aplikasi Java secara umum pada perangkat bergerak dengan sistem operasi Symbian OS, khususnya yang berhubungan dengan layanan web bergerak mobile web service. Yang kedua adalah bab 2 ini merupakan landasan teori atau pengertian dari Symbian OS. Symbian OS ini ada 3 lapisan, yaitu lapisan dasar, lapisan tengah, dan lapisan komunikasi. Yang akan dijelaskan di pertama ini adalah lapisan dasar. Lapisan dasar atau base layer merupakan lapisan paling dasar dalam struktur sistem operasi Symbian OS. Bagian ini terdiri atas microkernel, device driver, dan pustaka pengguna atau user library. Microkernel berhubungan langsung dengan prosesor dan bertanggung jawab pada manajemen daya dan memori. Device driver adalah antarmuka antara perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan untuk mengakses berbagai keperluan misalnya yang berhubungan dengan gambar dan suara serta menangani jalur komunikasi. Pustaka pengguna atau user library menyediakan bermacam fungsionalitas seperti kesalahan atau error dan manajemen memori yang digunakan oleh program serta menangani proses dan interupsi. Yang kedua adalah lapisan perangkat tengah. Lapisan perangkat tengah terdiri dari sistem server, sistem keamanan, dan framework aplikasi. Sebagian besar operasi pada Symbian OS merupakan model client server untuk memastikan semua aplikasi dapat memperoleh pelayanan oleh sistem. Hal ini ditangani oleh sistem server. Framework aplikasi adalah serangkaian pustaka yang digunakan untuk menangani teks, gambar, dan suara. Framework ini juga menyediakan window server untuk menangani masukan dari papan ketik dan pointer bagi antarmuka pengguna. Dan yang terakhir adalah lapisan komunikasi. Lapisan komunikasi menyediakan arsitektur dan protokol untuk melakukan komunikasi baik berupa suara maupun data. Misalkan untuk penanganan panggilan telepon, pengiriman pesan teks, email, dan konektivitas ke internet. Sistem operasi mempunyai bermacam antarmuka pengguna. Yang pertama ada series 60 Perl. Ciri utama perangkat yang menggunakan antarmuka series 60 adalah memiliki layar berorientasi vertikal, resolusi 176 x 208 piksel. Metode input berupa papan pijit atau keypad dan didesain untuk dapat dipergunakan dengan satu tangan saja. Contohnya seperti Nokia 6600, Nokia 7650, dan lain-lain. Yang kedua adalah series 80. Series 80 merupakan antarmuka yang mencoba memadukan fungsi komputasi pada perangkat komputer desktop dengan portabilitas
portabilitas ponsel pintar. Ciri-cirinya pengguna series ini adalah layar berorientasi horizontal dengan resolusi 640x200 pixel. Contohnya seperti Nokia 9210i, Nokia 9290, dan Nokia 9300. Seri 90 ini didesain terutama untuk keperluan multimedia. Ciri utamanya adalah layar lebar berorientasi horizontal dengan resolusi 640x480 pixel dan menggunakan metode input berupa tombol dan juga mengaplikasikan layar sentuh. Seperti Nokia 7700. Ini udah lumayan modern karena udah menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Yang keempat adalah UIQ Quartz. Didesain untuk digunakan baik satu tangan menggunakan keypad, dan ciri-cirinya adalah layar berorientasi vertikal dengan resolusi 208x320 pixel. Biasa digunakan menggunakan pena penunjuk seperti Sony Ericsson P900, BenQ P30, Motorola A920, dan Motorola A925. Bab ketiga, analisa. 3.1 Analis kebutuhan perangkat lunak. Aplikasi yang dibangun pada tugas air ini adalah sebuah aplikasi layanan web bergerak pada Symbian OS yang bernama Mobile Box Prize. Dengan aplikasi ini, pengguna dapat mencari toko mana yang menyediakan buku tertentu dengan harga yang termurah. Koneksi antar aplikasi klien dan server ini berlangsung secara nirkabel menggunakan jaringan GPRS melalui jasa operator seluler. 3.2 Analisis kebutuhan perangkat keras. Aplikasi dinyatakan berhasil melewati pengujian apabila dalam percobaan berikut aplikasi tidak menjadi error atau melaksanakan perintah dengan salah pengujian. Aplikasi baik pada sisi klien maupun server menggunakan metode kotak putih atau white box dan metode kotak hitam atau disebut dengan black box. Dalam pengujian kotak putih, aplikasi dihadapkan pada kondisi yang memungkinkan aplikasi untuk mengalami error yang saat dijalankan atau disebut dengan runtime error, antara lain dengan melakukan proses isi ulang deposit tanpa memasukkan kode voucher. Yang keempat, bab perancangan. Aplikasi yang dibangun pada tugas air ini adalah sebuah aplikasi layanan web bergerak pada Symbian OS yang bernama Mobile Video Shop. Fungsi utamanya adalah memberikan kemudahan kepada pengguna untuk memutar sekaligus membeli video yang ditawarkan oleh penyedia or server. Kemudian pengguna dapat terlihat dari daftar video atau playlist yang disediakan sehingga pengguna tinggal memilih video yang diinginkan. 3.1 Perancangan sesi pelanggan. Perancangan pada sisi pelanggan. Analisis berorientasi objek. Pertama, use case. Uraian berikut adalah use case sistem server mobile video shop. Sisi lain, kata yang bercerak menggambarkan calon objek, sedangkan kata bercetak merah disebut dengan use case. Itulah kegunaan dari use case tersebut. Yang kedua, identifikasi objek. Setelah proses dalam mengidentifikasi calon objek kemudian diikuti oleh hasil seleksi calon objek berikut ini merupakan daftar spesifikasi atribut dan masing-masing objek atau kelas atau ukuran. 3. Permodelan kelas tanggung jawab kolaborator. Setelah pengajaran use case identifikasi objek, tahap selanjutnya melakukan pemodelan kelas tanggung jawab atau disebut dengan CRC. Materi ini disusun berdasarkan identifikasi objek atau kelas. Objek merupakan intuisi dari kelas untuk mempermudah pada saat pembuatan program. Tiap kelas diberi nama yang disebut dengan lebih sederhana. 4. Model tingkah laku objek. Permodelan objek dilakukan antara lain melalui CRC dan model hubungan antara objek berfungsi untuk mempresentasikan elemen, status, dan model analisis berorientasi objek ataupun langkah yang disebut dengan event trace atau membangun diagram transisi keadaan state transition diagram. 3.2 Perancangan sisi server. Perancangan pada sisi server ini menggunakan analisis berorientasi objek. Yang pertama disebut dengan tadi use case dan identifikasi objek. Inilah contoh sistem Symbian yang digunakan pada makalah kami ini. Sekian, terima kasih. Sistem operasi yang dikembangkan oleh Symbian yang dirancang untuk digunakan peralatan bergerak mobil. Mirip seperti sistem operasi desktop, Symbian OS mampu melakukan operasi secara multi-threading, multi-stalking, dan pengalaman terhadap memori. Dan semua program pada Symbian dilakukan secara event. Artinya hardware CPU menjadi tidak aktif.
ketika tidak ada inputan berupa aktivitas tertentu. Namun perlu dipahami, sistem operasi ini memang ditunjukkan untuk diinstal pada peralatan mobil dengan keterbatasan sumber daya. Sarannya yang diberikan untuk pengembangan lebih lanjut adalah perangkat lunak ini mungkin dapat dijadikan sebagai acuan untuk membangun aplikasi lainnya yang menggunakan smartphone berbasis Symbian Bele OS.